Chamin dan Dr. Go langsung datang mendekat. Chamin berusaha menenangkan ibunya. Dr. Go bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jin-hye hanya diam saja. Dr. Go lalu bertanya pada Sung-suk, ibu Chamin, apakah dia orang yang menelpon direktur untuk mengganti dokter magang yang bertugas merawatnya. Sung-suk membenarkan, dia berkata kalau dia meminta Jin-hye digantikan oleh dokter magang lain. Dr. Go pun menyuruh Jin-hye keluar. Dia juga menyuruh Chamin keluar agar dia bisa berbicara berdua dengan Sung-sok. Pada Dr. Go, Sung-sok meminta dia menjaga Chamin. Selain itu, dia juga meminta agar Jin-hye digantikan oleh Han Arum. Dr. Go menjawab kalau dia tidak bisa memenuhi permintaan Sung-sok karena Arum juga sudah dijadwalkan untuk melakukan pekerjaan lain. Karena Dr. Go tidak mau menuruti permintaannya, Sung-sok pun mengeluarkan ponselnya dan menelpon kakaknya. Dia meminta Sung-gil untuk menghubungi direktur rumah sakit Wushu dan memintanya untuk menggantikan dokter magang yang merawatnya. Sung-suk ingin Arum yang merawatnya. Ternyata direktur yang adalah teman kuliah Sung-gil. Jin-hye berusaha menenangkan dirinya di tempat favoritnya, yaitu di tangga darurat. Chamin yang tahu keberadaan Jin-hye langsung menghampirinya dengan membawa sekaleng minuman. Jin-hye membuka matanya dan hanya melihat minuman itu tanpa ekspresi. Tanpa sepatah kata pun Jin-hye berjalan pergi. Dia menyenggol tangan Chamin yang memegang minuman itu sehingga minuman itu terjatuh. Maafkan aku, ucap Chamin. Jin-hye menghentikan langkahnya. Tanpa berbalik ke arah Chamin, dia berkata, tidak ada yang berubah bahkan setelah aku menjadi dokter. Tapi sebelumnya aku belum pernah ditampar olehnya. Hidupku memang buruk, ucap Jin-hye dan pergi. Arum masuk ke ruang rawat Sung-suk dan Dr. Go masih di sana. Dr. Go bertanya, kau berlari ke sini dan meninggalkan semua pekerjaanmu. Tidak, aku sudah selesai melakukan pekerjaanku dan membereskan semuanya, jawab Arum. Itu bagus, kau harus melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kau mampu melakukannya, puji Sung-suk pada Arum. Sung-suk beralih pada Dr. Go dan memberitahu Dr. Go kalau dia dan Arum punya sedikit kesalahpahaman. Kami perlu untuk membicarakannya, bisakah kamu meninggalkan kami? Dr. Go menemui Direktur Yang. Direktur yang mengira Dr. Go akan membahas tentang pergantian dokter magang yang merawat Sung-suk, tapi ternyata bukan. Dr. Go lebih ingin membahas tentang surat pemberitahuan untuk mempecat Jin-hye. Dia meminta direktur yang memberinya waktu untuk menyelesaikan masalah Jin-hye. Jika memang harus mendapat teguran, kita harusnya hanya mendapatkan satu saja. Jika Jin-hye berhenti, maka seharusnya tidak ada pemotongan anggaran, jawab Dr. Go. Chun-so, kenapa kau sudah banyak berubah? Jika saya tidak berubah, saya tidak akan bisa bertahan di sini walau hanya 1 hari. Haruskan saya berhenti lagi dan pergi memancing? Siapa yang membawa saya kembali ke sini ketika saya melakukan itu? Jawab Dr. Go. Lama kemudian, Dr. Go minum sendirian di sebuah kedai. Tiba-tiba terdengar suara Jin-hye yang memesan soju dan kulit babi. Dr. Go pun melihat ke arah Jin-hye. Dia melihat Jin-hye yang duduk lemas, terlihat sekali kalau Jin-hye sedang banyak pikiran. Sambil terus menuangkan soju ke dalam gelasnya, Jin-hye menelpon teman keluarnya dulu dan bercerita kalau sekarang dia sudah menjadi seorang dokter. Sambil terus mengoceh, Jin-hye juga terus meminum sojunya dan dia sudah terlihat sangat mabuk. Karena sudah tidak ada yang diajaknya ngobrol lagi, Jin-hye pun memanggil penjaga kedai untuk menghitung semua soju dan makanan yang sudah dia habiskan. Belum sempat pemilik kedai datang, Jin-hye pingsan saking mabuknya. Melihat Jin-hye pingsan, Dr. Go pun bingung. Jin-hye dibawa keluar kedai oleh seorang laki-laki. Ternyata dia adalah orang yang sering mengantarkan Jin-hye setiap kali Jin-hye mabuk. Keesokan paginya, Jin-hye bangun dengan kepala masih terasa pusing. Ibunya menyiapkan bubur untuknya. Melihat anaknya yang mabuk berat tadi malam membuat ibu bertanya apa yang terjadi pada Jin-hye. Tak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit, Jin-hye hanya mengatakan kalau Jin-ai menelponnya kemarin. Mendengar nama Jin-ai, ibu langsung terlihat kesal. Di mana dia? Sedang apa dia? Apakah dia benar-benar mengambil cincin kamu? Jin-hye meminta ibu untuk tidak terlalu keras pada Jin-ai. Jin-ai bertindak seperti itu karena sepanjang waktu ibunya hanya mendukungnya. Ucap Jin-hye, memangnya aku begitu hebat? Hei, kau kan menjadi dokter magang sekarang. Disebut apa? Setelah kau menjadi dokter residen dan spesialis, hidupmu benar-benar akan berubah, ucap ibu. Jin-hye menjawab kalau hidupnya memang sudah banyak berubah, namun dia merasa semua ini tidak benar. Aku tetap hanyalah Jin-hye. Walaupun aku bisa menyelesaikannya, ibu tak peduli, yang penting sekarang Jin-hye harus menyelesaikan apa yang sudah Jin-hye mulai. Akan lebih sulit rintangan di akhir dibandingkan dengan saat kau baru mulai.
Di sisi lain, Chamin akan berangkat ke rumah sakit. Saat keluar lift, dia berpapasan dengan Arum yang juga akan berangkat. Dengan semangat, Arum menceritakan pada Chamin tentang ibunya yang sangat baik padanya. Sementara itu, Jinhae masih berada di bangku taman. Ternyata dia sedang menyiapkan hati untuk memberikan surat pengunduran diri yang sudah dia buat. Di UGD, semua dokter magang sudah berkumpul terkecuali Jinhae. Mereka mengira Jinhae mengundurkan diri. Mereka pun sangat senang jika itu semua terjadi. Dan Chamin hanya diam saja mendengarnya. Sepertinya rasa ingin membuat Jinhae berhenti dari dokter sudah hilang dari diri Chamin. Dokter Go datang bersama Dokter Kim dan satu dokter lainnya. Melihat Dokter Go dan rombongan, Jinhae langsung berlari menyusulnya. Jinhae menerobos masuk dan langsung berdiri di depan Dokter Go. Kalau kau tidak bisa bekerja tepat waktu, seharusnya kau tidak minum terlalu banyak. Mendengar itu, tentu saja Jinhae terkejut. Namun dia tidak bertanya dari mana Dokter Go tahu kalau tadi malam dia banyak minum. Dokter Go langsung memberi tugas pada tim 4 untuk menjadi staf manual dan konferensi. Atur jadwalnya agar kalian bisa melakukan semuanya. Kalau kau hanya bisa melakukan satu, aku akan langsung mengeluarkanmu. Selagi Dokter Go menjelaskan, Arum bertanya pada Chamin apa mereka masih bisa pergi ke konser. Chamin menjawab kalau Arum selalu bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Mendengar Chamin dan Arum mengobrol, Dokter Go pun menegur mereka berdua. Dia juga langsung menyuruh semua anggota tim 4 mulai melakukan pekerjaan mereka. Semua tim 4 langsung berhamburan menyebar untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Jinhae berjalan menuju ruangan Dokter Go dengan membawa surat pengunduran dirinya. Jinhae langsung menyerahkan surat itu pada Dokter Go. Ekspresi sedih Jinhae langsung berubah jadi tawa saat pandangannya terarah pada kaki Dokter Go yang memakai kaos kaki bolong. Dokter Go sendiri yang tidak menyadari kalau kaos kakinya bolong bertanya pada Jinhae kenapa dia tertawa. Namun Jinhae sendiri tak enak untuk mengatakannya, dia pun hanya diam saja dan menggeleng. Jinhae masih terus tertawa saat Chamin masuk untuk memberitahu Dokter Go kalau Dokter Kim sedang mencarinya. Bukan hanya Dokter Go yang heran kenapa Jinhae tertawa terus, Chamin juga heran kenapa Jinhae tertawa. Setelah Dokter Go keluar, Chamin bertanya pada Jinhae apa yang terjadi. Jinhae hanya diam saja dan langsung menutupi surat pengunduran dirinya dengan tempat pena agar tidak dilihat oleh Chamin. Terakhir kali kau datang ke sini kau memeluknya dan sekarang kau bahkan memberikan senyummu, tanya Chamin. Tentu saja mendapat pertanyaan itu Jinhae kesal dan hendak memukulnya. Chamin masih penasaran apa Jinhae dan Dokter Go punya hubungan. Kita dialihkan pada pasien VIP Songsuk yang sedang dirawat oleh Arum. Songsuk begitu menyukai Arum untuk dijodohkan dengan Chamin. Di sisi lain, Dr. Sim sedang merawat seorang pasien yang terluka pada bagian tangannya. Pasien wanita itu begitu merasa kesakitan dan untuk menenangkan suami pasien langsung menciumi tangan, kening, dan pipi istrinya itu. Dr. Sim, Young Ai, Sang Hyuk, dan perawat di sana tersenyum melihatnya. Emma, nama pasien itu yang mempunyai arti wanita yang dicintai. Perawat itu, suami Emma bertanya tentang biaya pengobatan. Sepertinya dia tidak punya uang sedikit pun untuk membayar. Perawat dengan ramah menjawab kalau Emma terluka saat bekerja, jadi pihak pabrik yang akan menanggung biayanya adalah pihak pabrik. Suami Emma dengan perhatiannya memapa Emma keluar dari ruang pengobatan. Young Ai dan Sang Hyuk melihat kemesraan mereka berdua dari belakang. Aku iri pada mereka, ucap Young Ai. Emma tiba-tiba mengadu kesakitan pada bagian perutnya. Kebetulan Jinhae melihatnya dan langsung bertanya keadaannya. Jinhae mengajak Emma agar dapat diperiksa lagi, tapi Emma dan suaminya menolak karena mereka tidak akan bisa menanggung biaya rumah sakit. Jinhae kebingungan, tapi dia tidak bisa membiarkan Emma yang kesakitan begitu saja. Jinhae memeriksa bagian yang sakit pada perut Emma. Saat menemukan titik yang sakit, Jinhae langsung menebak kalau itu adalah tanda murpi. Dia pun mengatakan pada suami Emma kalau mereka harus melakukan pemeriksaan USG untuk memastikannya. Tapi Emma menolak karena mereka tidak punya uang untuk membayar semuanya. Jinhae meyakinkan mereka kalau biayanya tidak akan terlalu mahal walaupun tanpa asuransi. Tapi kalau Emma terkena penyakit kolesistitis, maka dia harus melakukan operasi dengan bius umum. Mendengar kata operasi, Emma langsung menggeleng. Tidak, aku tidak akan melakukannya, ucap Emma dan mengajak suaminya pergi. Jinhae meyakinkan Emma kalau dia harus melakukannya. Dr. Go masuk ke ruang di mana Dr. Sim sedang memeriksa pasien TA. Dr. Go mendiagnosis kalau ada pendarahan di tubuh pasien dan itu pada bagian perutnya. Dr. Sim langsung menyuruh perawat Choi untuk mempersiapkan peralatan tindakan irigasi perut dan Dr. Go menyuruh dokter yang bersama mereka untuk memanggil semua dokter magang yang bebas tugas agar mereka bisa melihat proses tindakan irigasi perut.
Chamin, Younggi, dan Arum datang. Dokter Go langsung melakukan irigasi perut. Dia membuat lubang kecil di perut pasien dan melakukan selang infus ke dalamnya. Setelah beberapa saat, kantung infus diletakkan agar cairan dalam perut pasien dapat mengalir ke dalam kantung infus tersebut. Keluar ruang UGD, Chamin langsung menghampiri Dokter Go dan bertanya apa Jinhe menyerahkan surat pengunduran diri. Dokter Go mengiyakan dan bertanya balik kenapa Chamin menanyakan hal itu. Chamin malah bertanya lagi apakah Jinhe akan benar-benar berhenti. Dan kenapa Jinhe tertawa seperti itu pada Dokter Go? Gimana aku tahu? Kenapa kau sangat penasaran? Tanya Dokter Go. Ya, aku hanya ingin tahu apa dia benar-benar berhenti, jawab Changmin. Sebelum dia menerima surat pengunduran diri dari Jinhe, dia sudah menerima surat pemberitahuan pemecatan untuk Jinhe dari rumah sakit. Mendengar itu, Changmin langsung berpendapat kalau seharusnya mereka tidak menerima surat itu. Karena kalau mereka menerimanya, berarti mereka mengakui kesalahan mereka. Selain itu, kami melakukannya bersama, jadi kenapa hanya Oh Jinhe? Belum sempat Chamin meneruskan kata-katanya, Dokter Go memotongnya dan berkata, aku yakin kau lebih tahu tentang itu. Dokter Go menghela nafas lalu pergi. Chamin kemudian teringat saat Dokter Sim berkata kalau Chamin berasal dari keluarga dokter. Jadi Chamin tidak akan mendapatkan masalah karena latar belakang keluarga yang dia punya. Jinhe pergi ke ruang yang berisi peralatan medis dan mengambil alat USG agar tidak ketahuan. Jinhe memakai masker. Diam, Jinhe memasukkan alat USG ke dalam ruang rawat di mana dia menyembunyikan Emma. Jinhe memeriksa perut Emma dengan teliti menggunakan USG. Entah apa yang diketemukan Jinhe dalam perut Emma, tiba-tiba Jinhe keluar dengan panik dan mencari Dokter Go. Pada Dokter Go, Jinhe mengatakan kalau dia menemukan batu di saluran empedu pada seorang pasien. Dengan panik, Jinhe langsung mengajak Dokter Go ke kamar Emma. Jinhe menunjukkan hasil USG-nya. Dokter Go lalu bertanya sejak kapan Emma merasakan sakit. Suami menjawab baru saja. Itu bukan hanya batu saluran empedu, aku melihat batu kantung empedu juga. Siapkan ruang operasi sekarang, perintah Dokter Go. Akan berbahaya jika batu kandung kami menghalangi bagian itu. Suami Emma langsung memotongnya dan memohon bantuan Dokter Go. Tolong kami tidak punya uang setelah mengirimnya ke keluarga kami di rumah. Pak, tolong selamatkan dia, kami tidak punya uang. Dengar itu, Dokter Go pun sadar apa yang sudah Jinhe lakukan. Dia memeriksa pasien diam-diam dengan peralatan medis rumah sakit. Melihat ekspresi marah Dokter Go membuat Jinhe tambah tak bisa berkata apa-apa lagi. Untungnya sifat Dokter Go tak jauh beda dengan Jinhe. Dia pun tetap menolong Emma. Dia meminta bantuan Dokter Sim dan Dokter Kim untuk mengoperasi Emma. Sambil membersihkan tangan dan kukunya, Dokter Sim berkata kalau tidak ada yang bisa menghentikan Dokter Go Chunso. Dokter Sim berpikir Dokter Go dan Jinhe mirip. Melakukan apapun yang kau bisa untuk pasien tanpa mempertimbangkan keadaan. Operasi itu tolong lakukan dengan baik, pinta Dokter Go. Bagaimana dengan pembayarannya? Apa kau yang akan membayarnya, Dokter Go? Dokter Go hanya menjawab dengan senyuman. Jinhe menghadap Dokter Go lagi. Dokter Go bertanya apa Jinhe benar-benar ingin berhenti menjadi dokter. Kau menjadi pencuri dan mengambil mesin USG. Kau ditampar oleh pasien VIP dan meminum alkohol lalu memberitahu temanmu kalau kau sudah menjadi seorang dokter. Jinhe hanya diam saja mendengar itu. Sekarang kau memutuskan untuk berhenti. Kau bertekad untuk melakukan apapun yang kau inginkan? Tanya Dokter Go. Dan Jinhe masih tetap terdiam. Dokter Go lalu mengeluarkan surat pengunduran diri Jinhe dan langsung merobeknya. Beraninya kau padaku dengan memberikan pengunduran dirimu. Bahkan jika kau dipecat, aku akan memecatmu saat aku harus melakukannya, ucap Dokter Go dan menyuruh Jinhe keluar dari ruangannya. Bukannya pergi seperti yang dikatakan Dokter Go, Jinhe malah menangis. Jinhe mengungkapkan alasan dia menjadi dokter. Aku hanya ingin tahu seberapa luar biasanya menjadi dokter. Apa yang begitu luar biasa pada dokter? Kenapa tak ada seorang pun yang menganggapku? Jadi aku benar-benar ingin mencobanya sendiri. Itu semuanya dan itu salah jika memulainya dengan pikiran seperti itu. Seorang yang berusaha keras untuk menyelamatkan orang dari bahaya kematian, itulah yang disebut dokter. Jika kau ada waktu untuk ini, pergilah ke sana dan lihat pasien lagi. Jinhe malah makin menangis dan Dokter Go berkata kalau dia benar-benar tak tahan dengan wanita yang menangis. Dia pun menyuruh Dokter Go keluar dari ruangannya. Chamin meminta ibunya untuk keluar dari rumah sakit karena Sung Suk sudah terlihat sehat saja. Namun Sung Suk berkata kalau dia tidak ingin keluar rumah sakit sampai ayah Chamin datang menjenguknya. Aku tidak akan menginjakan kaki di luar sampai dia datang, tambahnya. Chamin hanya bisa geleng-geleng kepala dengan tingkah ibunya itu. Jinhe masuk ke ruang Dokter Go untuk meletakkan beberapa laporan.
Saat akan pergi, Jin Hye melihat surat pemberitahuan dari rumah sakit agar memberhentikan Jin Hye. Melihat itu, Jin Hye teringat saat Dr. Go merobek surat pengunduran dirinya. Tepat di saat itu, telepon di ruangan Dr. Go bunyi. Awalnya Jin Hye akan mengabaikannya, namun Jin Hye merasa kalau itu pasti telepon penting, langsung mengangkatnya. Orang yang menelpon memberitahu kalau pasien VIP yang bernama Yong Sung Sok mengalami sinkop atau pingsan. Tentu saja Jin Hye tahu kalau itu adalah ibunya Chamin. Dia pun bergegas pergi. Chamin yang hendak pergi menemui Arum mendapat telepon yang mengabarkan tentang kondisi ibunya. Tentu saja Chamin langsung panik dan pergi ke ruang ibunya. Dr. Go dan Chamin masuk ke ruang rawat Song Suk di mana sudah ada Jin Hye dan direktur yang di sana. Perawat yang menjaganya mengatakan kalau sebelumnya kondisi Song Suk baik-baik saja, tapi tiba-tiba Song Suk merasa pusing dan tertidur. Dr. Go menyadari kehadiran Jin Hye dan bertanya kenapa Jin Hye ada di ruangan itu. Namun Jin Hye tidak menjawab. Dia meminta disiapkan alat pacu jantung dan diminta dipanggilkan Dr. An. Chamin ikut membantu, namun dia terlalu gugup untuk membuka alat tersebut. Jin Hye yang melihatnya langsung mengambil alat itu dan memasangnya. Tiba-tiba denyut jantung Song Suk mendadak cepat dan tidak teratur. Dr. Go langsung melakukan CPR. Setelah beberapa kali menggunakan alat pacu jantung, akhirnya kondisi Song Suk kembali normal. Giliran sudah selesai, Dr. An datang seperti orang paling pintar sendiri. Dr. An memeriksa kondisi Song Suk dan berkata jika EKG-nya tidak muncul, dia pasti sudah di akhirat. Ngomong-ngomong, siapa yang menempatkan EKG pada pasien? Dr. An pun melihat ke arah Jin Hye dan menghela nafas, tak percaya kalau Jin Hye lah yang melakukannya. Dr. Go membawa Jin Hye dan Chamin ke ruangannya. Dia bertanya pada Jin Hye kenapa dia menempatkan EKG pada pasien padahal sebelumnya Jin Hye akan mengundurkan diri. Jin Hye menjawab kalau tidak ada yang salah pada tes darah, EKG atau ekardiografi, bahkan dengan sadar jika itu palpitasi, detak jantung abnormal, dan disfonia atau gangguan pada suara. Jika itu sinkop jantung, jika kegagalan menyadarinya, tingkat kelangsungan hidup tertinggi adalah 33%, jawab Changmin. Go tersenyum, bagus-bagus, kerja bagus, ucap Dr. Go sambil menepuk-nepuk pundak Chamin. Jadi akhirnya Oh Jin Hye menurunkan tingkat kematian ibu Oh Chamin sebanyak 33%. Kau harus mentraktirnya makan malam, tambah Dr. Go pada Chamin. Song Suk sudah sadar dan sekarang dia sedang makan. Chamin pun mengingatkan ibunya kalau Jin Hye sudah berhasil menyelamatkannya. Jin Hye masuk ruang rawat Song Suk bersama Dr. Go. Dr. Go bertanya pada Song Suk kalau bukan karena Jin Hye, Song Suk pasti sudah berada di ruang ICU dan tidak bisa makan seperti sekarang. Mendapat tatapan tidak suka dari Song Suk, Jin Hye langsung berkata tidak seperti itu. Jin Hye berkata kalau dia sudah melihat surat pemberitahuan pemecatannya. Dia pun bertanya kenapa Dr. Go malah merobek surat pengunduran diri Jin Hye. Sebelum Dr. Go menjawab pertanyaan Jin Hye, Dr. Go bertanya terlebih dahulu pada Yong Song Suk, pasien VIP. Kau berusaha keras menyelamatkannya bahkan setelah mendapat segala macam penghinaan. Kenapa? Jin Hye menjawab kalau dia tidak tahu. Itu adalah naluri dokter. Jadi buanglah pikiran lemahmu dari surat pengunduran diri. Dan jangan menyalahkan dirimu sendiri karena pasien meninggal bukan karena tracheotomimu. Aku yakin akan ada kesempatan lain untuk menyalahkan diri sendiri di masa depan. Itu tidak akan terlambat jika kau melakukannya nanti, ucap Dr. Go dan pergi. Dr. Go menghampiri Dr. Sim yang baru selesai mengoperasi Emma. Sebagai tanda terima kasihnya, Dr. Go mengajak Dr. Sim makan bersama. Sementara itu, Arum sudah berada di klub malam. Dia sedang menunggu Chamin. Yonggu yang tak mau membuang kesempatan kencan bersama Arum langsung datang menemui Arum. Tentu saja Arum langsung terlihat kecewa saat Yonggu memberitahunya kalau Chamin yang menyuruhnya datang untuk menggantikannya. Jin Hye masih berada di rumah sakit. Dia menghubungi seseorang bertanya tentang nomor Jin A yang bisa dihubungi. Jin Hye pun bertanya apa orang itu tempat kerja Jin A dan sepertinya orang itu tahu. Tempat lain di klub malam terlihat Dr. Go dan Dr. Sim yang baru saja datang. Konser dimulai, Jin Hye datang. Apa yang membuat Jin Hye datang ke klub malam ya? Dia melewati orang-orang dengan mata yang melihat ke segala penjuru. Sepertinya dia sedang mencari seseorang. Siapa yang dicari Jin Hye? Chamin juga sudah sampai ke klub malam dan dia langsung mencari Arum dan Yonggu. Setelah mencari ke setiap sudut klub malam, akhirnya Jin Hye menemukan orang yang dicarinya. Dan ternyata Jin Hye sedang mencari Jin A, adiknya yang sedang bernyanyi dengan bandnya di atas panggung. Jin Hye dengan rasa marah dan kesal langsung menunjuk ke arah Jin A dan berteriak. Jin Hye menarik Jin A untuk pulang, namun Jin A menolaknya. Keributan itu dilihat oleh Yonggu, Arum, Dr. Go dan Dr. Sim dan Chamin yang juga berada di klub malam itu.
Jin-e berhasil melarikan diri dari Jin-he dengan bantuan teman-teman bandnya. Kalau tangannya terlepas, Jin-he langsung berlari dan sepertinya dia tersandung sesuatu, sehingga membuat Yonggi, Arum, Dr. Go, Dr. Sim, dan Chamin terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jin-he? Yuk kita cari jawabannya di part selanjutnya. Bye-bye.